Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Karena Yesus, saya dahsyat dan luar biasa. Nah, kita ketemu lagi nih di acara Sabtu Ceria. Kakak Neni percaya adik-adik sudah siap mau memuji dan memuliakan Tuhan. Sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah duduk di depan televisi, laptop, dan handphone. Baik, mari kita siapkan hati kita. Mari kita mau beribadah. Adik-adik di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Nyanyi bersama-sama ya. Ambil sikap penyembahan yang baik adik-adik ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Nanti Kakak Dece pimpin kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, sudah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di Sabtu Ceria ini Tuhan. Berkati kami, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada selesainya. Biarlah Tuhan selalu memimpin bersama dengan kami kakak-kakak sekolah minggu yang ada di gereja dan juga adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka, jadikan mereka anak yang cinta Tuhan dan berprestasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita masih dalam tetap posisi berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku
dan untuk Yesus segalanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik yang kekasih. Apa kabarmu di pagi hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bertemu di Sabtu ceria semua oleh karena kemurahan Tuhan.
Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa dulu meminta pertolongan kekuatan pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami dari Sekolah Minggu Sola Gracia akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan pimpin hidup kami, berkati kami semua. Baik kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, maupun adik-adik sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Engkau memberkati kami semua, Engkau memampukan kami Tuhan, supaya kami boleh memahami akan kisah firman-Mu Tuhan Yesus, dan itu boleh menjadi kekuatan baru, menjadi berkat baru dalam kehidupan kami. Tenangkan hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, jadi pagi hari ini kakak akan menyampaikan cerita dengan topik atau tema atau judul selalu percaya pada Yesus. Jadi judul cerita kita di pagi hari ini selalu percaya pada Yesus. Oke, kakak akan awali dengan sebuah cerita ya. Jadi di satu tempat ya ada sekelompok pasukan yang mau pergi berperang. Nah, pada waktu mereka dikirim di suatu daerah, di tempat peperangan ini mereka harus berhadapan dengan musuh yang banyak ya. Akhirnya pasukan ini banyak yang mati adik-adik, tetapi sebagian melarikan diri ya. Kemudian dikejar oleh musuh mereka. Nah, salah seorang dari pasukan ini kemudian lari bersembunyi ke dalam sebuah gua kecil ya. Gua kecil, jadi ukurannya itu masih bisa dimasuki oleh kakak ya, tubuhnya besar toh, berarti masih bisa masuk ya, ukuran orang dewasa ke dalam gua tersebut. Kemudian anggota pasukan itu bersembunyi di dalam gua itu. Dia bersembunyi dengan ketakutan sekali. Kenapa? Karena kalau dia ditangkap, dia mungkin dibunuh oleh musuhnya ya, atau dia disiksa. Maka dia bersembunyi. Nah, waktu dia bersembunyi di dalam gua itu dia berdoa adik-adik. Dia berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga, Tuhan mengirimkan ya bantuan, pertolongan supaya dia boleh lepas dari tangan musuh ya, tidak didapat oleh musuhnya. Dia sudah minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, lindungi saya dari musuh saya Tuhan, biar saya boleh lepas dari musuh dan kembali ya ke daerah saya dengan selamat. Itu doanya adik-adik. Nah, waktu dia selesai berdoa, dia buka matanya, dia lihat di mulut gua itu, di pintu gua itu ada seekor laba-laba, ya. Laba-laba lagi membuat dia punya sarang, ya. Dia buat sarangnya di mulut lubang itu, lubang masuk tempat pasukan itu ada, ya, anggota itu ada. Lalu dia berkata, Tuhan, kenapa yang Tuhan kirim ini laba-laba? Mana bala bantuan buat saya? Ya, masa laba-laba mau lindungi saya Tuhan? Dia kecewa, dia sedih, tapi dia diam saja. Ya, dia semakin ketakutan karena dia bilang, aduh, kenapa pertolongan Tuhan belum datang kepada saya? Ya, dia takut, dia khawatir adik-adik jangan sampai dia didapat oleh musuhnya. Tidak berapa lama adik-adik setelah itu sekelompok pasukan musuh ya datang ke daerah tempat persembunyiannya. Waktu musuh itu datang, mereka mulai mencari ya sisa-sisa dari pasukan yang mereka mau tangkap itu. Nah, salah seorang dari musuh itu berkata, itu ada gua itu, ayo kita masuk ke gua itu. Siapa tahu ada musuh kita di dalam, ada pasukan mereka di dalam ya. Ayo kita masuk ke dalam. Tetapi tiba-tiba salah seorang dari musuh itu kemudian berkata lagi begini, kenapa kau setengah mati mau masuk ke dalam gua itu ya? Kamu tahu itu gua. Kau lihat itu di gua itu ada laba-laba yang membuat sarangnya. Nah, kalau sarang itu koyak atau robek atau rusak, pasti ada orang masuk ke dalam. Tapi ini coba kau lihat, laba-laba itu membuat sarangnya dengan bagus, tidak ada yang sobek, berarti tidak ada orang di dalam. Ayo kau cuma membuang-buang waktu saja. Ayo kita pergi. Kemudian mereka rame-rame pergi adik-adik ya, karena melihat di gua itu tidak ada apa-apa. Sangka mereka ya, sangka musuh-musuhnya ini tidak ada orang dalam gua itu. Kenapa? Karena sarang laba-labanya tidak rusak itu ya. Nah, waktu prajurit itu melihat kejadian itu,
dia menangis, ya, dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan tidak mengirimkan saya bala tentara yang menolong saya, tetapi Tuhan menolong saya melalui seekor laba-laba, ya. Ternyata jawabannya itu ada di hadapan matanya, ya. Kenapa dia tidak bisa melihat? Karena dia tidak sabar, adik-adik. Dia tidak percaya kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan sanggup menolong. Bukan dalam bentuk yang dia minta seperti bala tentara sorga, ya, atau bala tentara teman-teman yang datang menolong dia, tidak. Tapi hanya dari seekor laba-laba dia selamat, karena laba-laba melindungi dia dengan sarang yang dibuat oleh laba-laba itu, ya. Luar biasa adik-adik. Nah, saya percaya bahwa adik-adik tidak ada yang sama seperti tentara ini, ya, pasukan ini, ya, tidak ada. Kenapa dia tidak bisa melihat pertolongan Tuhan? Karena dia tidak sabar dan tidak percaya. Nah, sama halnya waktu kejadian Tuhan Yesus masih hidup, ya, masih ada bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya semuanya selalu ikut kemana Tuhan ada, toh. Mereka melakukan mujizat, ya, melakukan mujizat, mencelingkan mata orang buta. Murid-muridnya ada di situ. Kemudian mereka waktu pergi ke perkawinan di Kana, murid-muridnya ada di situ juga. Kemana Tuhan Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang dari kematian, murid-muridnya selalu ada bersama Tuhan Yesus, ya toh? Tetapi ada satu orang, ya, ada satu orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Siapa itu? Thomas, betul. Tidak ada yang namanya Thomas ini kah? Wah, ada. Tidak apa-apa kalau ada, ya. Kakak percaya Thomas itu nama yang diberkati Tuhan juga, ya. Nah, murid yang tidak percaya ini namanya Thomas, adik-adik. Tidak percaya Thomas seperti apa kepada Tuhan Yesus? Thomas tidak percaya Tuhan Yesus, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, ya. Murid-murid yang lain sudah percaya, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah hidup. Tetapi Thomas tidak, adik-adik. Bahkan dia bilang sama teman-temannya gini, saya tidak akan percaya kalau saya tidak melihat, ya, bekas paku di tangannya. Saya tidak akan percaya kalau sebelum saya menyentuh tangannya, kemudian menyentuh lambung Tuhan Yesus, mencocokkan, istilahnya mencucukkan, ya, itu. Saya tidak mau percaya. Saya harus lihat dulu buktinya. Waduh, adik-adik, ya, ini yang menyedihkan hati Tuhan, sehingga Tuhan Yesus datang kepada dia, ya, datang kepada Thomas itu dan memperlihatkan apa yang mau dilihat oleh Thomas supaya timbul iman kepercayaannya, adik-adik. Nah, adik-adik, ini bentuk iman yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa, ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di firman-Nya, Tuhan pasti akan genapi, ya. Tuhan pasti akan berikan apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kenapa Thomas tidak bisa melihat, ya, kuasa Tuhan Yesus, sebab dia tidak percaya, tidak sabar, ya. Dia hanya hidup di dalam kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, karena Tuhan Yesus sudah tidak sama-sama mereka lagi. Nah, itu adik-adik, ya. Nah, sore hari ini kita ambil pelajaran dari kisah Thomas ini, ya. Kita jangan hidup seperti Thomas. Kita harus mempunyai iman, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah menjamin keselamatan untuk kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita karena itu sudah dibuktikan oleh Tuhan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Puji Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik mau membaca kisah tentang Thomas ini, nanti adik-adik baca, ya, di Yohanes pasal 20, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya ke-29. Silahkan dibaca kisahnya Thomas ini. Oke, puji Tuhan. Nah, satu lagi dari kakak, ada ayat hafalan, ya. Ya, ada ayat hafalan yang kakak mau bagikan kepada adik-adik semua. Silahkan dibuka di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 29D. Bunyinya apa? Bunyinya adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan. Itu ayat hafalannya, ya. Nanti minggu depan baru di-share, ya, di WA untuk adik-adik menyampaikan ayat hafalan itu.
Ya Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Namun sebelum itu, kakak tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya firman menguatkan kami, bahwa percaya kepada Tuhan Yesus, kami sudah memperoleh jaminan keselamatan. Percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kami sudah dilepaskan dari dosa, dan apa yang kami harapkan Tuhan pasti berikan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Ajar kami untuk bersabar Tuhan, ajar kami untuk terus mempercayakan iman kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa adik-adik sekolah minggu boleh semakin ditambah-tambahkan imannya Tuhan, untuk senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Sabtu ceria minggu depan. Shalom adik-adik sekolah minggu GB Sola Gracia, apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Nah, berjumpa lagi dengan Kakak Rice di hadapan adik-adik semuanya. Kakak mau memberi pengumuman terkait dengan perlombaan kita yang minggu kemarin Kakak Rice sudah sampaikan, yaitu menghias telur Paskah dan juga kolase salib. Kakak Rice dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua adik-adik yang telah mengikuti lomba dan mengumpulkan hasil karyanya kepada kami. Hasil karya adik-adik semuanya itu bagus-bagus semuanya. Nah, dari hasil kreativitas yang adik-adik semua kumpul, kami kakak-kakak sekolah minggu memilih 6 yang terbaik di hasil karya adik-adik semuanya. Nah, yang lain bukan berarti tidak baik atau tidak bagus, tetapi inilah yang namanya perlombaan. Ada yang juara dan ada juga yang belum juara. Nah, yang belum juara itu jangan berkecil hati. Nanti kalau ada perlombaan selanjutnya, tetap semangat membuatnya. Siapa tahu nanti akan mendapatkan juara berikutnya. Nah, dari 6 pemenang kami membaginya menjadi 2 kategori. Kategori lomba menghias telur Paskah kami ambil 3 anak, dan juga menghias kolase salib kami juga mengambil 3 anak. Kira-kira siapa ya yang mendapatkan hadiah atau menjadi pemenangnya? Nah, lomba menghias telur Paskah jatuh kepada Joseph Benaya Sidauruk. Yang kedua, Arya Rizky Nugraha. Yang ketiga, Putri dan adik Loreta. Tepuk tangan untuk adik-adik yang mendapatkan juara. Nah, yang kedua, kategori kedua, menghias kolase salib jatuh kepada adik kita Stefani Ogotan dan Nediva Tampubolon. Ketiga, Gloria Anastasia. Selamat untuk semua adik-adik yang mendapatkan juara. Nah, hadiahnya nanti bisa diambil pada saat ibadah raya hari Minggu oleh orang tuanya. Sekian pemberitahuan kami dari kakak-kakak sekolah minggu terkait perlombaan kita di Paskah tahun kali ini. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di perlombaan selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semuanya, tidak terasa kita sudah di akhir ibadah kita di Sabtu ceria di pagi hari ini. Nah, kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan cerita yang tadi dibawakan oleh Kakak Novi. Nah, adik-adik di rumah, kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Novi tadi boleh dimengerti dan dilakukan di dalam kehidupan sehari adik-adik semuanya. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di Sabtu ceria ini, jangan lupa ayat hafalannya yang terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29b. Kakak ulangi lagi, Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29b.
diingat selalu dan diucapkan ayat hafalannya ya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Doa penutup akan dipimpin oleh Kakak Desi. Lipat tangannya, tutup matanya, nanti Kakak Desi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Kami sudah mengikuti ibadah Sabtu Ceria ini dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan di hari ini bisa menjadi berkat dalam hidup kami, bisa menjadi berkat juga dalam keluarga kami, mama papa yang ada di rumah. Tiba saatnya kami mau menutup ibadah hari ini. Berkati kami terus Tuhan, jadikan kami anak-anak yang cinta Tuhan dan berprestasi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetaplah menjadi generasi yang cinta Tuhan dan berprestasi.